asing juga melihat harga juga. Kalau misalnya harga saham blue chip ya seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI sedang naik tinggi, mereka juga memanfaatkan itu untuk profit taking. Nah, kalau untuk sentimen kami melihat saat ini harusnya dana asing masih akan in dan out. Jadi belum bisa diperkirakan apakah dia akan terus masuk atau tidak. Yang bisa kami konfirmasi sudah terus tidak sell lagi adalah di obligasi. Jadi di obligasi menurut kami akan terus masuk dengan deras karena kita punya yield sangat bersaing. Kalau untuk saham kami melihat saat ini asing sangat taktis. Jadi dia lihat harga rendah dia masuk, begitu ada peluang kenaikan dia juga lakukan profit taking. Nah itu yang menurut kami kalau memperhatikan aliran dana asing jadi agak susah karena mereka bisa in dan out dengan waktu yang cepat. Ya, ini menarik sih sebenarnya untuk dilihat bond atau obligasi ini akan cukup deras begitu ya. Ini kalau dilihat nanti ke depannya seperti apa nih kalau seandainya kemungkinan The Fed masih akan tahan suku bunga begitu ya, dan apakah bond ini memang bisa menjadi salah satu instrumen yang cukup baik saat ini? Bond is the king atau tetap cash is the king nih Pak Rudianto? Kalau imbal hasilnya di bulan Mei sempat 8%. Nah pada saat itu menurut saya orang harus beli reksadana pendapatan tetap atau beli obligasi dalam jumlah besar karena itu sangat murah sekali. Nah saat ini di sekitar 7,2 atau 7,3. Menurut saya masih oke. Jadi kalau investor mau beli reksadana pendapatan tetap atau mau beli obligasi pemerintah, dengan asumsi bahwa bunga kita akan rendah paling tidak 2-3 tahun yang akan datang, inflasi kita juga terkendali, maka menurut saya untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi bisa menjadikan salah satu pilihan. Ini akan seperti apa Pak yield-nya sampai dengan akhir tahun 2020? Karena kita tahu kita pernah mencapai yield di 6%-an begitu ya waktu awal tahun 2020. Kira-kira akan seperti apa? Dan kita juga sudah meninggalkan level 8%-an begitu ya, kembali ke 7% saat ini. Seperti apa nih Anda melihat untuk mungkin pola atau yield yang akan dibentuk sampai dengan akhir tahun nih Pak? Harusnya untuk 2020 tadinya kami berpikir 7 sampai 7,25, tapi dengan kondisi yang ada harusnya 6,5 sampai 7% itu memungkinkan. Jadi kalau sekarang misalnya 7,2, dia bisa turun sampai dengan 7 atau bahkan 6,5%. Nah, penurunan ini mungkin setara dengan kenaikan harga 3 sampai 5% di obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian ditambah sama kuponnya, ya harusnya sampai dengan akhir tahun return double digit di obligasi masih memungkinkan. Kalaupun tidak, paling mendekati 10%. Ada peluang cukup baik ya dengan 6,5 sampai dengan 7%-an untuk yield yang akan mungkin bisa disentuh begitu ya sampai dengan akhir tahun. Nah kalau kita lihat dari sisi sektor nih, sektor-sektor apa saja yang memang cukup potensial? Beberapa sektor sudah digerakkan begitu ya di dalam negeri, khususnya tadi untuk retail, consumer dan lain-lain begitu ya. Walaupun memang ada resiko daya beli di sini, seperti apa nih? Untuk beberapa data juga sudah diumumkan kemarin seperti trade balance kita, manufaktur kita parah sekali. Nah ini seperti apa pandangan Anda kalau dari sisi sektoral? Kalau untuk saham, sektor saham, saya melihat saat ini orang masih akan di saham-saham yang valuasinya murah. Jadi kalau valuasinya sudah murah, baru dia akan masuk ke sektoral. Kenapa? Karena kalau misalnya dia masih murah, potensi kenaikan atau kembali ke harga wajarnya itu masih tinggi. Nah, saham-saham perbankan menurut saya itu masih murah.